A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Ghafur, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal alamin. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan Allah di channel kesayangan kita, yaitu channel iDream TV, dalam program zikir amalan dan zikir doa dan amalan, di mana insyaallah kita akan kembali menelaah ya, dan mengkaji dan berusaha untuk mengamalkan apa saja yang menjadi amalan ya yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan menjadi sunnah bagi kita untuk juga kita kerjakan, dan juga zikir-zikir ya dan tasbih-tasbih yaitu pujian-pujian yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Rasulullah SAW. Harapannya mudah-mudahan dengan itu ya kualitas ketentraman hati kita ini semakin baik, karena sebagaimana yang Allah firmankan ya di dalam surah Ar-Ra'd, ala bizikrillah tatma'innul qulub ya, ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat Allah atau dengan zikrullah itu tatmainnul qulub ya, hati setiap mukmin menjadi tentram. Nah tentu kualitas ketentraman kita mungkin tidak sama ya, karena itu semua tergantung atau kembali kepada kekuatan kita di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala atau berzikrullah. Kalau semakin kuat zikrullah kita, maka tentu semakin tentram ya ke dalam hati kita. Tapi kalau zikrullahnya kurang kuat ya, maka ketentramannya juga kurang kuat. Tempo-tempo zikrullah, tempo-tempo lupa ya, kurang lebih begitu ya, kadang-kadang tentram, kadang-kadang gelisah ya. Oleh karena itu kemudian ini kita upayakan ya, kita mengamalkan zikrullah ini ya, dengan istiqamah sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tidak lupa sahabat dan yang dirahmati Allah, kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para nabi dan para rasul yang lainnya, dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia. Satu masa nanti ya kita akan berjumpa dengan Allah, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya, dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program zikir amalan dan doa, pada episode kali ini saya akan mengangkat ya tentang keutamaan bertasbih dan waktu-waktu yang utama. Jadi salah satu amalan yang ditekankan di dalam Al-Quranul Karim ya, dan juga di dalam banyak riwayat hadis ya, Rasulullah SAW adalah bertasbih ya. Bertasbih itu artinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala ya, atau juga dimaknai dengan memuji ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran perintahnya banyak ya, bukan hanya satu atau dua,
bahkan belasan ya. Ya tidak kurang dari ada 18 ayat ya, yang kalimatnya jelas ya, fasabbih, bertasbihlah ya. Ya, atau sucikanlah Allah atau pujilah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau perintahnya begitu jelas ya, gamblang, tidak ada kesamaran di situ ya, kita diperintahkan untuk bertasbih. Maka seharusnya bagi orang ya, bagi mukmin yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi amalan wajib. Nah, ya, bertasbih atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, demi meningkatkan ya, rasa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu akan terasa semakin dekat dengan hambanya ketika hamba ini semakin banyak ya, melakukan segala perintahnya. Ya, karena teorinya di mana Allah memerintahkan, maka disitulah Allah menunggu. Jadi kalau Allah perintahkan kita sholat ya 5 waktu ya, maka di setiap 5 waktu itu Allah sedang menunggu hambanya. Ya, jadi ketika kita memenuhinya ya kita berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita bersedekah, ketika bersedekah itulah ya Allah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap melakukan amalan saleh ya, yang merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka sisipkan di situ doa-doa kebaikan. Karena memang dekat sekali ya jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu amalan tadi ya yang saya sebutkan bahwa tasbih merupakan amalan yang begitu ditekankan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Hijr ya, surah Al-Hijr ini surah yang ke-15. Di ayat yang ke-98 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Ya, maka bertasbih itu boleh dimaknai di sini mensucikan ya. Maka sucikanlah Tuhanmu bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, wa qum minas sajidin, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud ya, atau dimaknai dengan salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan ya, atau satu hal yang pasti atau kematian. Jadi di sini jelas ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, bahwa bertasbih ya, atau mensucikan Allah dengan melantunkan, menyebut, membaca pujian-pujian, ini bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Jadi kalau ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, maka salah satu bagian dari menyembah ini adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayatnya jelas ya, dan bahkan ini terpisah antara tasbih dan salat. Ya, salat itu satu perintah tersendiri, bertasbih juga satu perintah tersendiri. Ya, kalimatnya kan jelas ya, fasabbih bihamdi rabbik wa qum minas sajidin. Ya, bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud atau salat. Jadi dua hal atau dua perintah yang berbeda. Tidak bisa kita maknai sama ya, bertasbih itu salat, ya salat itu bertasbih, ya beda ya. Nanti jangan sampai ada kalimat cukup dengan membaca tasbih sudah selesai, gugur kewajiban salat, ya tidak ya. Salat tetap satu perintah, bertasbih satu perintah. Bagi kita yang sudah konsisten istiqamah menjalankan salat, maka tambahlah ya amalan ibadah kita dengan membaca ya kalimat tasbih atau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan ya, dan mengingatkan kita tentang pentingnya amalan tasbih ini, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'ala al-hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdih wa kafa bihi bidzunubi 'ibadihi khabira. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan yang tidak mati. Wa tawakkal 'ala al-hayyil ladzi la yamut.
bertawakallah atau berserahlah ya kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak pernah mati, yang tidak mati. Wasabbih bihamdihi, dan bertasbihlah dengan memujinya. Nah, jadi cara kita mensucikan Allah adalah dengan memujinya, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah di sini juga jelas ya. Bahkan disandingkan tasbih itu dengan perintah bertawakal ya. Artinya apa? Ya, salah satu ciri orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang lisannya tidak berhenti atau banyak sekali memuji ya, atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah itu gemar sekali lisannya ya, membaca kalimat-kalimat tasbih ya, atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu muaranya kalau berbicara itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi budaya di di masyarakat Arab ya, setelah Rasulullah SAW diutus ya kepada mereka ya, orang Arab itu kalau ngomong pasti disisipkan kalimat tasbih ya, Allah ya Karim gitu ya, Allah ya Salam gitu ya. Bahkan kalau marah dia akan mengatakan ya, Allah yahdik ya, semoga Allah memberimu petunjuk. Jadi selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pujian. Ya, inilah budaya yang harus menjadi bagian dari budaya kita juga sebagai seorang muslim ya. Setiap ucapan kita, ya, setiap obrolan kita, setiap kalimat yang keluar di dalam lisan kita ya, kita sisipkan kalimat-kalimat pujian atau tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya kalau tadi di surah Al-Furqan ayat yang kedua, ayat yang ke 58 ya, Allah kaitkan kalimat tasbih itu dengan sifat tawakal. Maka di ayat yang lainnya ini, di ayat yang di surah ke-40 surah Ghafir ya, ayat yang ke-55, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara tasbih ya atau kalimat pujian kepada Allah itu dengan sifat sabar. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir lin dzambik wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Bersabarlah. Nah, ya. Sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, fastaghfir lin dzambik, maka mohon ampunlah atas dosamu. Ya, wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu. Nah, jadi kesabaran seorang mukmin ini akan semakin kuat ketika dia senantiasa bertasbih kepada Allah. Ini kalau kita berbicara sabar, nah ini adalah sifat wajib bagi seorang mukmin. Nah, artinya kalau orang nggak punya sifat sabar, ya, dia bukan orang beriman. Ya. Karena ciri keimanan seseorang adalah dalam dirinya dia memiliki kesabaran. Nah, berbicara sifat sabar ya, tentu ya, kita bicaranya ya, yang sering kita bayangkan itu adalah keburukan-keburukan ya, atau kecobaan-cobaan, kesusahan hidup ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana dengan sifat sabar ini ya, kita mencegah diri dari berputus asa dari rahmat Allah. Karena bentuk putus asa itu macam-macam ya. Dan yang paling buruk adalah kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidup. Ya, ini orang-orang yang bunuh diri itu kan karena berputus asa dari rahmat Allah itu ya. Maka kemudian dia bunuh diri, itu yang paling buruk gitu kan. Nah, tentu kita tidak ingin itu terjadi. Ya, untuk menguatkan kesabaran kita ya, atas segala mungkin musibah, cobaan yang datang kepada kita, salah satunya adalah dengan menguatkan ya, pujian yaitu mendawamkan tasbih, kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan istighfar ya. Istighfar membersihkan hati, kemudian tasbih menguatkan hati kita. Dan karena itulah kemudian ya, berdasarkan 3 ayat yang saya baca tadi ya, sahabat Edrim sebetulnya banyak lagi ayat ya, perintah-perintah bertasbih. Di ayat yang lain ada yang berbunyi fasabbih bismi rabbikal azim ya.
ya, maka pujilah, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Nah, ini juga merupakan sebuah gambaran dan perintah yang jelas ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya menjadi pemahaman bagi kita ya bahwa bertasbih ya, mengucapkan tasbih ini bagian dari amal yang utama. Jadi keutamaannya jelas ya. Ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, muncul pertanyaan ya, kapan ya waktu yang mustajab atau disyariatkan atau menjadi pos-pos ya bagi seorang muslim untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kalau berbicara memuji Allah ya dimanapun ya kita ucapkan selagi itu di tempat-tempat yang memang tidak dilarang ya. Misalnya kalau toilet kan jelas ya tidak boleh ya kita mengucapkan kalimat-kalimat suci ya di toilet, nggak bisa gitu kan. Maka tentu harus kita perhatikan juga ya kapan sebetulnya waktu-waktu yang disyariatkan, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala menunggu kita untuk memujinya. Nah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan ada banyak ayat-ayat ya yang menjelaskan waktu-waktu yang mustajab ya atau waktu-waktu yang memang baik dan menjadi pos bagi kita untuk bertasbih kepada Allah. Namun sebelum itu tentu kita harus pahami juga ya kalimat apa yang disebut sebagai kalimat tasbih ya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena kan hadisnya jelas ya, siapa yang beramal ya bukan amalan kami fahuwa raddun ya. Man amala amilan laisa minna fahuwa raddun, kan begitu. Ya, siapa yang beramal dan itu bukan bagian dari amalan kami, dia akan tertolak. Maka kita tidak mau beramal di luar amalan yang dikerjakan Rasulullah. Nah, bagaimanakah Rasulullah SAW bertasbih ya, atau memuji Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada banyak riwayat ya yang menjelaskan kalimat ya, atau bunyi atau redaksi dari kalimat tasbih ini. Yang pertama ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Samurah bin Jundub ya, bahwa ia berkata, bunyi hadisnya begini. An Samurah bin Jundabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ilallahi arba' subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna badat ya. Jadi kata Rasulullah SAW nih, ada 4 ucapan ya. Ahabbul kalami ilallahi arba', ada 4 ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah ya. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi 4 kalimat nih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Dari segi makna ini jelas ya, kalimatnya adalah mengandung pujian. Subhanallah artinya ya maha suci Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allahu akbar, Allah itu maha besar. Jadi kalimat ini jelas merupakan kalimat pujian ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah SAW ya, la yadurruka bi ayyihinna badat ya. Nggak jadi masalah kata Rasulullah SAW dari mana saja kita mulai. Jadi nggak mesti runut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, enggak. Kalimat mana saja ya, mau mulai dari mana saja sama ya, kualitasnya ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kita yang senangnya subhanallah, baca subhanallah. Ada yang senangnya alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Atau senangnya la ilaha illallah ya. Atau senangnya Allahu akbar ya. Sehingga kalimatnya sering ya. Jadi kalau apa-apa yang muncul Allahu akbar. Nah, ya. Atau mungkin yang sering muncul lisan kita subhanallah, tidak ada masalah. Ya, tidak berdosa bagimu dengan kalimat mana saja kamu memulai ya. Kemudian hadis yang lainnya juga disebutkan ini dari Abu Hurairah ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma ta'at alaihi syam ya.
Dari Abu Hurairah, ya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya membaca Subhanallah dan La ilaha illallah, ya, dan juga Allahu Akbar, ya. Kata Rasulullah SAW, ya, ahabu ilayya mimma ta'atal hisam, ya. Lebih aku sukai, ya, daripada sesuatu yang terkena sinar matahari. Ya, kalau pagi-pagi itu kan, kalau dari gelap ke terang itu kan auranya menggembirakan begitu ya. Tapi kata Rasulullah SAW itu nggak seberapa dibandingkan dengan kalimat membaca, ya, kalimat yang tadi Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, 4 kalimat itu. Jadi ini jelas ya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kalimat tasbih. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, ada tambahan satu kalimat lagi, ya, yaitu kalimat hauqalah, ya, la haula wala quwata illa billah, ya. Hadis ini dari Ummu Hani binti Abu Talib, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah melewatiku pada suatu hari, lalu kemudian beliau berkata, lalu saya berkata kepada beliau, kata Ummu Hani, ya, wahai Rasulullah, saya sudah tua dan lemah, maka perintahkanlah kepadaku dengan amalan yang bisa saya lakukan dengan duduk. Maka kemudian beliau bersabda, bertasbihlah kepada Allah 100 kali, karena itu sama dengan kamu membebaskan 100 budak dari keturunan Ismail. Dan bertahmidlah kepada Allah 100 kali, karena itu sama dengan 100 kuda yang berpelana yang memakai kekang di mulutnya, yang kamu bawa di jalan Allah. Dan bertakbirlah kepada Allah dengan 100 kali, karena ia sama dengan 100 unta yang menggunakan tali kekang dan penurut. Dan bertahlillah kepada Allah 100 kali, 100 kali, ya. Dan Ibnu Khalaf berkata, saya mengira beliau bersabda, karena ia memenuhi di antara langit dan bumi, dan pada hari ini tidaklah amalan seseorang itu diangkat kecuali akan datangkan semisal dengan yang kamu lakukan itu. Jadi ini jelas ya riwayatnya. Di dalam hadis lainnya, ya, dari Abdullah bin Amir, ya, Rasulullah SAW bersabda, ma'alal ardi rajulu yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah kuffirat anhu dzunubuhu walau kanat aktsara min zabadil bahar, ya. Tidaklah seorang di muka bumi ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini berarti dibalik, ya. Nah, makanya kan tidak masalah kalimat mana saja yang dimulai. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, dan tambahan satu lagi, la haula wala quwata illa billah. Maka kata Rasulullah SAW, kufirat anhu dzunubuhu, ya, melainkan dosa-dosanya akan dihapus. Walau kanat aksara min zabadil bahar, walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi itulah, ya, jenis-jenis kalimat, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai kalimat tasbih, ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini paketnya begitu, ya. Yang mana saja kita baca, ya, kita dalamkan tidak ada masalah, ya. Tidak semestinya keempat-empatnya, ya. Sebahagiannya boleh, satu bagian boleh, atau keseluruhannya tentu lebih baik, ya. Nah, terkait dengan pos-pos atau waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana tadi yang disebutkan di dalam surah Ghafir ayat yang ke 55, ya. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, ya, bertasbihlah kalian kepada seraya memuji Tuhanmu di waktu pagi dan petang. Jadi pos utama, ya, prime time-nya, ya, kita bertasbih kepada Allah itu di waktu pagi dan petang. Nah, jadi harus kita pikirkan, ya, kira-kira di jam berapa nih, ya, kita bisa standby di waktu pagi dan petang untuk meluangkan waktu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ditegaskan di dalam surah Al-Ahzab, ya, surah yang ke-33 ayat yang ke-42, wasabbihu bukrata wa asila, bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Nah, ya. Jadi memang pos seorang muslim untuk standby, ya, berzikir, ya, dan bertasbih kepada Allah itu adalah di waktu pagi dan petang, ya.
Ya, kapan waktu pagi dan petang itu patokannya, ya, atau katakanlah limitnya atau range waktunya. Ini dijelaskan di dalam surah Qaf, surah yang ketiga, surah yang ke-50, ayat yang ke-39, ya. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah seraya bertahmid, ya, memuji, ya, Allah Subhanahu wa taala. Sebelum, ya, qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubi, dan sebelum terbenamnya. Jadi posnya adalah sebelum matahari terbit. Dari jam berapa terbit matahari itu, ya? Kira-kira syuruk lah gitu, ya. Kalau syuruk sekitar 6 jam 5.45, ya, jam 6 kurang gitu kan. Maka sebelum itu kita, ya, luangkan waktu untuk bertasbih kepada Allah. Atau kalau terbenam berarti sebelum maghrib, ya, karena patokan maghrib itu adalah matahari terbenam, ya. Jadi dua waktu inilah, ya, yang kita jaga betul, yang diperintahkan Allah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu zaman saya di pondok, ya, itulah rutinan kita gitu, ya. Pagi, ya, subuh dari mulai sebelum azan subuh kita udah standby di masjid, kemudian nanti sebelum maghrib biasanya kita sudah setengah jam, sebelum maghrib sudah standby di masjid, ya, isinya bertasbih, membaca tasbih, ya. Kalau udah lulusan Gontor, ya, ada itu himne pondok, ya. Itu ada apa baitnya itu, ya, tiap pagi dan petang, ya, itu, ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang rutinitas begitu, ya, pagi dan petang kita selalu standby di masjid. Demikian juga yang Allah perintahkan di dalam surah Ar-Rum, ya, surah yang ke-30 ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fasubhanallahi haina tumsun wa haina tusbihun." Ya. Bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada di waktu pagi, ya, di waktu senja dan di waktu pagi. Ya, jadi ketika kita berada di waktu sore, ya, tumsun, ya. Kemudian juga ketika kita berada di waktu pagi, ya, pastikan, ya, kita bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala menambahkan posnya. Tadi jelas, ya, pagi petang, ya, patokannya sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Di ayat yang lain, ya, di dalam surah Thaha ayat yang ke-130, surah Thaha ini surah yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il lail fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha." Ya. Maka bersabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Bertasbih pula lah pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Ya. Jadi di dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menambahkan lagi waktu, ya, waktu di mana beliau menunggu hambanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, yaitu selain tadi di posnya adalah waktu pagi dan petang, maka Allah juga memerintahkan kepada kita, ya, untuk juga memuji Allah Subhanahu wa taala di waktu malam, ya. Di waktu tengah malam, ya. Min ana'il lail, ya. Jadi kira-kira jam berapa tuh, ya? Kalau maghrib katakanlah jam 6, subuh jam 6, tengah-tengahnya berarti jam berapa, ya? Jam 12, ya. Jam 12 sama 6 ke 12, 12 ke 6 kan sama, ya. Nah, ya, tengah malam kira-kira jam 12 lah atau lebih dikit, ya. Nah, jadi bangun di waktu malam itu kemudian bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang mungkin, ya, kalau yang sudah kepala 4 tuh biasanya suka terperanjat, ya, tiba-tiba di tengah malam. Nah, sebetulnya itu alarm dari Allah, bangun
Ya, kalaupun tidak kuat untuk pergi ya melaksanakan sholat tahajud, ya, ketika terbangun itu ucapkanlah kalimat Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Kalau habis itu terlelap lagi ya tidak masalah. Yang jelas ayat ini sudah kita amalkan. Bertasbih kepada Allah di tengah malam dan di ujung siang hari. Ya. Ujung siang hari berarti sore ya, asar lah gitu kan, di waktu asar. Jadi di waktu asar ini kita sempatkan ya setelah sholat asar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau berbicara waktu yang mustajab ya, waktu yang afdal untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain di pos pagi dan petang tadi ya, kan ada tambahannya adalah di waktu malam atau tengah malam. Nah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan ya, wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum. Ya, bertasbihlah kepadanya pada sebagian malam dan pada waktu terbenamnya bintang-bintang atau di waktu fajar. Nah, ya. Jadi kalau tadi mungkin kita poskan waktunya adalah setelah salat subuh ya, sebelum matahari terbenam, maka tambahkan juga ya kalimat tasbih kepada Allah ini ya, kalau tadi kan sebut tengah malam ya, maka di ayat ini pada sebahagian malam ya, kalau mungkin rasanya malam kita setengah malam nggak terbangun, maka sebahagian malam bisa di awal malam ya isya, atau juga mungkin di pertengahan malam, atau juga mungkin dia rentang waktunya itu tadi ya antara setelah isya sampai sebelum azan subuh ya, itu kan bagian dari malam ya. Mau di sebelah mana saja kita bertasbih, di waktu apa saja kita bisa bangun, maka disitulah kita bertasbih. Dan ditambah lagi wa idbaran nujum, sebelum dan pada waktu terbenamnya bintang-bintang atau waktu fajar. Kalau menjelang fajar kan matahari bintang udah nggak kelihatan tuh. Nah, menjelang itu kita iringi ya terbenamnya bintang itu dengan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting bagi seorang muslim untuk memastikan bangun sebelum azan subuh ya, untuk mengamalkan ayat ini ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu bintang-bintang terbenam ya. Dan ada juga tambahan waktu ya di luar waktu tadi, waktu pagi, petang, kemudian pada sebagian malam atau tengah malam, kemudian di waktu fajar ya. Ada tambahan lagi ya, di mana Rasulullah SAW ya ini diperintahkan juga ya, bertasbih kepada Allah setelah waktu sholat ya. Setelah waktu sholat, setiap waktu selesai sholat itu ada perintahnya. Disebutkan di dalam surahnya, sebentar saya cek dulu ya. Nah yang jelas ya, di dalam itu tadi nih di dalam surah yang ke surah 26 ya, surah Al-Insan ya, surah yang ke-76 ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menegaskan ya, di antara kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka menghabiskan ya, malamnya ya, atau memperbanyak membaca tasbih di waktu malam hari ya. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Insan ya, surah yang ke-76 ayat yang ke-26, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Pada sebagian malam bersujudlah kepadanya ya, salat ya. Ya, kemudian wasabbihu lailan tawila, dan bertasbihlah kepadanya, kepada Allah pada malam yang panjang. Dan itulah yang kemudian ya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW sehingga disebut dalam ayatnya tatajafa junubihim anil madaji ya. Lambung orang-orang beriman ya, yang cinta kepada Allah ini ya, sebagaimana contoh Rasulullah, jauh dari tempat tidur ya.
Karena apa? Sebagian besar malamnya dihabiskan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih yang panjang ya, dengan apa? Dengan pujian yang lama begitu ya. Tidak hanya katakanlah sekalimat dua kalimat, tapi berulang-ulang ya, di malam yang panjang ya. Ya tentu masing-masing kita kalau berbicara kesanggupan ya tidak akan sama ya, berbeda-beda. Tapi yang jelas ya, seminim-minimnya ya tadi ya, setelah Isya lah kita kemudian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu bagian dari perintah yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan ada satu ayat lagi ya, di mana di ayat ini ya, Allah memerintahkan kita juga bertasbih pada setiap selesai waktu sholat. Nah, ya, makanya kemudian ada amalan ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana selesai sholat ya, selesai sholat ini, maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kita bertasbih ya. Makanya ada amalan subhanallah 33 kali ya. Kemudian alhamdulillah 33 kali ya. Kemudian Allahu Akbar ya 33 kali. Nah, ini ayatnya ada di dalam surah Qaf ya. Surah Qaf, surah yang keberapa? Surah yang ke-50 ya. Di ayat yang ke-40. Qaf ayat yang ke-40 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa minal laili fasabbihu wa adbarus sujud ya. Ya, diperintahkan jelas ini, bertasbihlah kepada Allah pada malam hari ya, pada sebagian malam, wa adbarus sujud, dan juga pada setiap selesai salat. Nah, jadi setiap kita selesai salat ya, kalau yang wajib berarti 5 ya, 5 waktu. Maka sekurang-kurangnya setiap selesai sholat 5 waktu kita mendawamkan memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau nggak sanggup 33 kali setiap tasbih itu, mungkin karena kesempitan waktu yang dimiliki, ya minimal sekali lah ya. Baca aja selesai subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Udah sah itu ya. Sudah terpenuhi ya. Kalau waktunya panjang, luang ya, bisa kita atur, maka sempurnakan tadi ya, masing-masing 33 kali, karena itu bagian dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Sehingga jelas ya, sebagai sebuah kesimpulan ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, bahwa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu perintah yang jelas dalilnya ya, jelas pula keutamaannya, dan ini merupakan bagian dari ciri ketakwaan kepada Allah, ciri kepasrahan kepada Allah, dan ciri kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan ya, waktu yang utama kita bertasbih kepada Allah? Ya, dijelaskan adalah di waktu pagi dan petang yang utama. Kemudian setelah itu ditambahkan ya pada waktu malam, ya boleh di tengah, boleh di akhir, ya, atau juga mungkin sepanjang malam, ya alhamdulillah ya. Ya kalau kualitasnya sampai ke sana ya, daripada kemudian ada tuh satu masa mungkin bagi setiap seorang muslim yang sudah beranjak tua gitu ya, biasanya malam-malam tuh tidur nggak bisa ya. Ya, itu sebetulnya bagian dari perintah Allah, bukan jadi satu kondisi di mana Allah sebetulnya sayang, bahwa di momen kita sulit tidur di malam hari itu, maka seharusnya kita memperbanyak tasbih ya, isi dengan kalimat tasbih ya, sampai tidur, bisa tidur gitu. Kalau nggak bisa tidur, baca aja subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Setiap muslim itu akan mengalami itu insyaallah ya. Nah, itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengamalkan ini. Kemudian di waktu tengah hari ya. Tengah hari itu berarti zuhur ya. Di tengah-tengah hari ini juga ada posnya ya. Kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes, setelah patokannya waktu sholat lah ya. Zuhur misalnya. Nah, kemudian tambahannya lagi tadi ya, setiap selesai min adbar sujud, setiap kita selesai sholat ya. Apakah selesai sholat yang wajib ya,
maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar, atau juga mungkin sholat-sholat yang lain ya. Sholat duha ya, setelah sholat duha sisipkan kalimat tasbih. Sholat tahajud misalnya di malam hari kita sisipkan kalimat tasbih. Sholat tarawih misalnya ya, kalau di bulan Ramadan disisipkan kalimat tasbih. Setelah sholat sunnah juga ya, mungkin qabliyah dan ba'diyahnya kita sisipkan dengan kalimat tasbih. Nah, ini bagian dari kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan la haula wala quwata illa billah. Kalimat mana saja, mau mulai dari mana saja silakan ya. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan demikian. Mau mendawamkan yang mana saja silakan ya. Senangnya kalimat subhanallah ya, subhanallah perbanyak. Tidak masalah ya. Senangnya bertakbir ya Allahu akbar itu yang berbanyak, tidak masalah ya. Atau la ilaha illallah ya, tahlil ya, diperbanyak juga tidak masalah. Atau hauqalah la haula wala quwata illa billah, itu yang diperbanyak juga tidak masalah. Nah, insyaallah ya, dengan menjalankan itu, membaca itu, mengamal itu, kita sudah memenuhi apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kekhilafan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.